kasih Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kami mau minta hati yang baru, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Dan pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami, sehingga benar-benar kami dikembalikan menjadi makhluk supranatural. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, shalom. Langsung ya. Recording in progress. Oke, shalom. Ya, sehat semuanya? Sehat. Ulangi. Sehat. Luar biasa. Oke, dahsyat ya. Nah, saya hari ini mau sampaikan kepada kalian semuanya bahwa sesungguhnya kalian adalah makhluk supranatural oleh karena kuasa salib Kristus ya, kematian Yesus, kebangkitannya, dan sekarang ada duduk di sebelah kanan Bapa. Ini membuat kalian semuanya adalah makhluk supranatural. Amin. Ya, tapi kenapa ada begitu banyak orang yang tidak bisa menjadi supranatural atau supranatural apa sih? Supranatural itu apa sih? Engkau diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Mereka hidup seperti Tuhan ya, punya kuasa, punya otoritas gitu ya. Tapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kuasa dan otoritasnya. Tetapi saudara mesti ingat bahwa Yesus sudah mengembalikan posisi kita ya, sebagai makhluk supranatural, sebagai makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Masalahnya kenapa juga tidak juga menjadi supranatural, karena engkau sudah diampuni dosanya, tapi bikin dosa lagi, bikin surat utang dosa lagi. Nah, itu yang membuat tidak bisa supranatural ya. Yuk kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kolose 3. Jadi hari ini kita belajar kebangkitan Kristus memulihkan hidupku. Saya mau bapak-bapak semua yang ada di lapas ya, engkau harus memiliki pengharapan bahwa hidupmu itu mulia dan berharga. Amin. Amin. Hidupmu itu mulia dan berharga karena kuasa kebangkitan Kristus, kuasa salib Kristus dan kebangkitannya itu sebetulnya mengembalikan posisimu sebagai anak Allah ya, sebagai ciptaan yang baru, manusia baru yang memiliki kuasa dan otoritas. Kolose 3 ayat 1 ini di layar sudah ada ya. Saudara bisa melihatnya? Bisa ya? Bisa. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara perhatikan ayat 1 ini. Ya. Karena itu, Kolose 3 ayat 1 semua mengikuti saya ya, yang di belakang-belakang lambaikan tangan. Yang di belakang lambaikan tangan. Saudara ngikuti saya ya, serius ya. Ini karena benih firman, kalau engkau bisa tangkap dan engkau renungkan renungkan siang dan malam, maka engkau bisa mengalami apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadi ada orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus, ada yang enggak? Maksudnya bagaimana? Kalau dia dibangkitkan bersama dengan Kristus, sungguh-sungguh hidupnya dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya berbeda. Hidupnya beda. Maksudnya bagaimana hidupnya beda? Dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada kuasa, ada otoritas di dalam hidupnya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen Katolik, anak-anak Tuhan, itu gini loh, percaya Yesus,
tapi hanya cukup percaya, aku percaya Yesus, aku mati masuk surga. Cukup begitu tok. Imannya tuh berhenti di situ. Aku agamanya Kristen, aku agamanya Katolik, KTP-ku Kristen, KTP-ku Katolik. Aku percaya Yesus, maka aku mati masuk surga. Nah, imannya itu cuman sampai situ. Dia tidak sampai dipanjangin lagi imannya. Dipanjangin gimana maksudnya? Yesus mati, Yesus bangkit, ya kan? Tapi ada peristiwa yang namanya Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kuasa kebangkitan. Namanya kuasa kebangkitan. Nah, orang-orang yang cuma imannya sampai kepada Yesus, aku percaya sama Yesus, aku mati masuk surga. Nah, itu sepanjang umurnya dia, katakanlah umur saudara sekarang berapa tahun tuh? 40, 50 ya. Sepanjang tahun atau ada yang baru usia 30. Sepanjang hari-harimu itu kau mengalami yang nama kegagalan, kemiskinan, kemudian yang utama pasti kemiskinan ya, sakit hati, ya, sehingga harus membunuh. Engkau miskin sehingga harus jualan narkoba. Engkau Kristen Katolik tetapi pikiranmu pikiran sia-sia. Nah, ini berarti dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara paham? Masih? Apa sudah mulai melayang-layang? Masih kan? Ya. Nah, ini dia usia 30 pikirannya sia-sia. Pikirannya hanya melulu narkoba, seks bebas, kemarahan, hatinya berkecamuk dengan sulit mengampuni, hatinya berkecamuk dengan kemarahan. Ya, hatinya itu dikuasai oleh sakit hati. Berarti dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dari mana itu bisa disimpulkan? Dia kalah terus. Ya, kalah terus. Harusnya mengampuni, dia memutuskan untuk marah. Harusnya dia diberkati, dia hidupnya harusnya diberkati. Ulangan 28 dia harusnya mengalami janji-janji Tuhan. Kalau engkau taat, kalau engkau baik-baik mendengarkan perintahku, maka berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat itu overtake kamu, jadi ngikutin kamu gitu loh. Kamu taat, maka kamu tuh diikuti berkat gitu. Tapi nggak ngalami berkat. Kenapa? Dia cuman percaya Yesus tok, Kristen KTP, Katolik KTP. Tapi hidupnya tidak diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah, ini karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Kan dibilang gitu ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 3 ayat ini saja. Saudara renungkan. Kenapa ada begitu banyak orang yang kalah? Karena ternyata mereka belum mati dari kedagingannya. Belum mati dari manusia lamanya. Dia belum hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus. Makanya dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Miskin tetap miskin. Nyolong tetap nyolong. Narkoba tetap narkoba. Pikirannya seks bebas terus. Ngamuk tetap ngamuk. Ya? Marah, emosi. Apa? Karena dia belum mati dari manusia lamanya. Berarti dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, coba saudara perhatikan ayat berikutnya.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Ayat 5. Ayat 5. Pastikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Terus? Dan semuanya itu mendatangkan muka Allah atas orang-orang durhaka. Terus sampai 10. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kalinya. Saudara renungkan ayat ini. Kenapa ada masih banyak orang yang marah-marah, ya kan? Emosi jiwa, kau tidak bisa menguasai kemarahanmu, hatimu berkecamuk dengan kemarahan. Akhirnya engkau saling melukai, engkau saling membunuh, ya. Kemudian coba dibaca tadi itu dari diulang dari ayat 5. Jadi manusia duniawinya, manusia lamanya itu masih ada gitu. Berarti dia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Nah, orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan, dia tidak bisa supranatural. Saudara, ini tak ajari kamu hidup supranatural. Mau enggak? Mau enggak hidup supranatural? Loh, ini keren banget ya. Kalau saudara mau supranatural, saudara itu bisa berkata gitu, diberkatilah rekeningku, diberkatilah istriku, diberkatilah anak-anakku. Itu benar-benar terjadi loh. Itu namanya supranatural. Kalian itu orang-orang ajaib. Karena anak-anak Allah. Saya sedang mau mengembalikan posisimu. Ya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau engkau itu dijadikan alatnya iblis. Ya. Kenapa disebut alatnya iblis? Karena engkau didrive untuk melakukan kejahatan. Berarti engkau itu sebagai alatnya iblis. Nah, bagaimana supaya engkau ini dijadikan sebagai alatnya Tuhan? Rekan kerja Tuhan. Sebagai anak Allah yang mulia, yang memiliki akses dengan Bapamu di surga. Yang kalau engkau percaya sama Yesus, Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12, itu kan dibilang kalau kamu percaya kepada Dia, kepada anak Allah, pada Yesus Kristus, maka kamu disebut anak Allah. Lah kalau Allah yang kamu sembah, itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta dengan berfirman. Maka sebagai anak, lewat mulutmu, engkau bisa mengucapkan firman, dan itu firman terjadi. Wah, nggak ada amin. Yang belakang masih ngikutin saya? Saudara pengen hidupmu berubah enggak? Atau you sudah sangat puas hidup di lapas ini? You pengen berubah enggak? Mau. Mau? Pengen memiliki masa depan yang ajaib enggak? Amin. Amin. Pengen orang melihat hidupmu, wow, dia sejak ketemu Tuhan hidupnya wow, keren. Pengen? Amin, Bu. Dengerin saya ya. Jangan ada yang melamun, jangan ada yang meremehkan firman. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi saudara, ketika engkau menghormati firman Tuhan, engkau mengerti bahwa firman Tuhan itu benih ilahi yang harus tumbuh di dalam hatimu yang baik, yang benar, maka engkau akan diubah menjadi supranatural. Amin. Nah, sekarang gini. Perhatikan ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3 tadi dibilang, kalau kamu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya kan? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, engkau percaya sama Yesus Kristus,
harusnya kami yang namanya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bagaimana? Engkau dilahirkan dari air dan roh. Itu Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Coba dibaca Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Ini prosesnya. Saya mau mengembalikan kalian sebagai anak Allah yang supranatural. Oke? Saudara ngikuti saya, saudara nangkap sesuatu, hidupmu pasti berubah. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Coba dibaca. Yohanes 3 ayat 6. 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara dilahirkan dari ibumu, berarti saudara dilahirkan dari daging. Ya, engkau punya usia mungkin sampai hari ini 40, 50, engkau dilahirkan dari ibumu, dari mamamu. Saudara dilahirkan dari daging. Saudara adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bagaimana aku yang sudah tua ini dilahirkan kembali? Karena ayat 3 tadi dibilang, kalau aku tidak dilahirkan kembali, aku tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk, melihat aja nggak bisa. Ya, ayat 3 tadi coba dilihat. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang belum dilahirkan kembali, engkau percaya sama Yesus, tetapi manusiamu manusia lama terus. You percabulan terus, you marah-marah terus, you iri hati terus, engkau berdusta terus, engkau berbohong terus. Berarti engkau tetap memakai manusia lama. Meskipun engkau percaya sama Yesus, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Selama hidupmu di bumi, engkau tidak terhubung dengan Tuhan. Waktu manusia lamamu masih aktif. Ya, engkau nyampur antara manusia, kadang tobat, kadang kumat, tobat, kumat. Itu artinya manusia lamamu masih aktif. Engkau tidak bisa mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Engkau tidak bisa mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Tapi saudara yang memutuskan, aku hari ini mau bertobat sungguh-sungguh. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nanti aku akan merayakan Jumat Agung di hari Jumat. Aku menyadari sungguh-sungguh aku menolak hidupku yang lama. Aku tanggalkan manusia lamaku. Dulu aku suka berzina, dulu aku suka mabuk-mabukan, suka judi, aku narkoba, aku seks bebas, aku melakukan banyak sekali dosa. Aku bertobat sungguh-sungguh. Saudara, perhatikan. Hari Jumat besok adalah engkau merayakan Jumat Agung, dan hari Minggu saudara merayakan yang namanya Paskah. Pakailah momen ini untuk engkau bertobat sungguh-sungguh dan konsisten sampai Tuhan menjemputmu. Katakan amin. Amin. Sampai Tuhan menjemputmu. Konsisten. You tanggalkan manusia lamamu. Apa itu? Semua perbuatan dagingmu. Manusia lamamu engkau tanggalkan. Jangan kau pakai lagi. Waktu engkau pakai lagi, engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa dampaknya? Ekonomimu mati, keluargamu berantakan, kesehatanmu merosot. Engkau tidak terhubung dengan surga. Hidupmu di bumi sangat menderita. Nanti kalau mati, ya mudah-mudahan masuk surga. Karena dosamu terus engkau lakukan. Tidak ada jaminan bahwa engkau masuk surga. Karena apa? Manusia lamamu terus engkau kerjakan. Maka Yohanes 3 ayat 3 tadi berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sampai sini saudara paham enggak? Jadi kalau engkau percaya sama Yesus, tapi dosamu jalan terus, matimu masuk mana? Neraka. Kamu jangan salah mengerti. Oh, yang penting aku percaya Yesus. Sekarang aku dosa jalan terus, kan Tuhan sudah mengampuni, kan aku sudah percaya sama Yesus. Saudara jangan salah sangka begitu. Engkau harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Oke?
Yang ngerti lambai-lambaikan tangan. Amin. Yang bertobat, terus tanganmu keangkat. Tanganmu angkat. Terus tanganmu keangkat. Kalau engkau bertobat hari ini, tanggalkan manusia lamamu, dan engkau bersepakat sehati sama Tuhan. Tuhan, aku mau sepakat. Aku mau menjadi ciptaan yang baru. Aku tanggalkan manusia lamaku. Yuk ngomong. Tuhan, aku mau tanggalkan manusia lamaku. Dan aku mau menjadi manusia baru. Ciptaan yang baru. Yang baru. Hidup yang baru. Dari semua dosaku. Dari semua dosaku. Tuhan Yesus, berikan aku hati yang baru. Berikan aku hati yang baru. Dan roh yang bersih. Dan roh yang bersih. Roh Kudus hidup di dalam diriku. Roh Kudus hidup di dalam diriku. Diaktifkan di dalam nama Yesus. Diaktifkan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, waktu saya ngomong seperti ini, ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang kemudian membuang manusia lamamu, dan engkau dikenakan manusia yang baru. Amin. Engkau diberi hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26, firman Allah yang hidup. Bisa ditampilkan. Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Allah yang hidup. Nah, ini saudara bisa membaca di layar. Amin. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar, serta memberikan roh yang baru dalam hatimu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa, dan akan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Saudara, ayat ini jadikan doamu setiap hari. Yehezkiel 36 ayat 26. Tuhan, aku minta hati yang baru. Tuhan, aku minta hati yang baru. Waktu saudara ngomong seperti itu, Tuhan akan menaruh hati yang benar-benar baru. Hati yang keras, hati yang berontak, hati yang sakit. Kamu luka, dari kecil luka, kamu trauma. Ya, kamu trauma, kamu sakit hati, kamu sulit memaafkan, sulit mengampuni. Sehingga sebentar-sebentar kamu singgol bacok gitu loh. Bentar-bentar kamu langsung emosional. Itu hati manusia keras, hati durhaka. Dibilang itu hati durhaka, dibilang itu hati yang keras seperti batu. Kalau engkau punya hati yang keras seperti batu, mau ditaburi benih firman apapun, enggak akan tumbuh. Makanya jangan heran, sudah masuk di lapas 3 tahun, nanti baru keluar seminggu masuk lagi. Karena Pak, hatinya tidak berubah. Hatinya tidak berubah. Dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi percuma Yesus mati di atas kayu salib buat dirinya. Percuma Yesus itu bangkit dari kubur, kemudian sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Enggak mengubah hidupnya, percuma. Karena Pak, hatinya tidak dirubah. Bu, bagaimana supaya saya memiliki hati yang baru? Kamu minta. Yehezkiel 36 ayat 26. Jadikan doamu. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Hati yang taat. Berikan aku keinginan-keinginan yang baru. Hasrat hatiku yang baru. Hanya untuk menyenangkanmu. Hanya untuk taat. Berikan aku keinginan-keinginan yang baru dan benar. Berikan aku roh yang baru di dalam batinku ini. Tuhan, singkirkan dari dalam diriku hati yang keras seperti batu. Hati yang berontak, hati yang nggak mau taat. Singkirkan itu Tuhan. Berikan aku hati yang baru. Bukankah itu anugerah? Saudara bisa meminta berarti anugerah toh? Anugerah kan? Saudara berdosa, saudara mengakui dosamu, maka dosamu diampuni. Itu anugerah enggak?
anugerah. Sekarang saudara minta hati yang baru dan saudara diberi hati yang baru. Itu saudara menerima anugerah nggak? Dari pihak Tuhan sudah melakukan upaya supaya saudara dikembalikan hidupmu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi dari pihakmu, dari pihak saudara, mau nggak merespon ini tawaran dari surga? Kalau engkau tidak menerima tawaran dari surga, ya sudah, engkau hidup tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maksudnya apa? Kamu sakit yang ya udah nggak disembuhin, sakit ya sakit aja sampai mati. Kamu miskin, ya udah nggak diperkaya oleh Tuhan karena nggak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya miskin aja sampai mati gitu loh. Bukan karena Tuhan tidak mendengar doamu, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kamu, tapi saudara mengeraskan hati. Paham ya? Jadi bagaimana Bu supaya saya ini punya hati yang tak minta? Berikan aku hati yang baru, keinginan-keinginan yang baru Tuhan. Berikan aku roh yang baru dalam batinku. Tuhan, aku tidak mau lagi pakai hati yang keras. Aku mau pakai hati yang lembut, yang penuh kasih. Aku mau Tuhan. Oke? Nah ini hatimu sudah baru. Sekarang pikiran. Ya kan? Kan ada hati dan ada pikiran loh. Apa tuh? Hati kalau sudah diberi hati yang baru. Apa tuh hati yang baru? Hasrat keinginan-keinginan yang baru di dalam dirimu. Itu anugerah, diberikan hati yang baru. Sekarang kembali ke Kolose 1, Kolose 3 ayat 1 sampai 3 tadi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Allah, dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti mengalami kuasa kebangkitan ya. Saudara masih mengikuti saya atau sudah mulai bosan? Amin. Kalau bosan saya selesai. Kasih Bu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Maksudnya gimana? Nah, ayat 2 kan pikirkanlah perkara yang di atas. Oke, gini. Kan saudara tadi sudah mengakui segala dosamu ya, betul ya? Terus aku menjadi ciptaan baru. Terus Tuhan, aku minta hati yang baru. Nah, terus tiba-tiba waktu di lapas ini, tiba-tiba tengah malam kamu sesak napas. Kamu sesak napas. Nggak bisa napas, benar-benar yang nggak bisa napas. Engkau harus mulai konekkan pikiranmu perkara yang di atas. Maksudnya bagaimana? Apa itu perkara di atas? Janji-janji Tuhan. Kalau aku sakit di atas kayu salib oleh belut-belut Tuhan Yesus, aku sembuh. Waktu kamu sesak napas, berarti kan ada roh maut yang mencengkeram hidupmu. Roh maut itu apa sih? Iblis, roh jahat yang mencengkerammu sehingga kamu nggak bisa napas. Karena kamu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apa itu? Iblis, dosa, maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan kalian mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maka saudara bisa berkata, aku menelan maut di dalam kemenangan. Hei maut, enyah, nyingkir dari hidupku. Supaya aku bisa bernafas lega kembali. Coba dibuka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 mulai dari ayat 45. 1 Korintus 15 mulai dari ayat 45 sampai 54. Saya harap saya nggak tahu ya saudara itu paham apa enggak, saudara itu berhasrat mendengarkan firman Tuhan atau enggak. Tapi yang penting kebenaran ini sudah saya sampaikan ya. Coba dibaca 1 Korintus 15 45 sampai 54. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari lembu tanah dan bersifat jasmani,
Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari buta, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nabiri yang terakhir, sebab nabiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap melalui firman Tuhan yang tertulis, mau telah diterangkan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Nih, perhatikan. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Jadi iblis, dosa, dan maut. Maut itu apa? Kematian kekal. Dan itu roh. Itu roh. Roh maut. Itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Buktinya apa? Yesus mati, dia bangkit. Ya kan? Berarti maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Jika saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia yang dibangkitkan dari maut, saudara juga dibangkitkan dari maut. Katakan amin. Dengan catatan, saudara mengenakan yang tidak dapat binasa tadi, ayat 53. Sebab yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Bukankah di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus? Bukankah firman Tuhan setiap hari engkau bisa baca, dan engkau bisa renungkan, dan engkau bisa download, simpan di dalam pikiranmu, sehingga ketika engkau tiba-tiba nggak bisa nafas, sudah perhatikan saya, tiba-tiba saudara nggak bisa nafas, saudara ingat, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, bahwa iblis, dosa, dan maut itu sudah dikalahkan, Hei maut, enyah kau. Ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Aku mengakui segala dosaku. Aku bertobat sungguh-sungguh dari segala dosaku. Saudara, waktu kok kecekik kayak mau mati ya rasanya, serangan jantung kayak atau apa, kayak imanmu tuh harus muncul. Saudara mesti mengingat, oh maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Aku mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa tuh? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Aku kenakan, aku renungkan siang dan malam. Maka aku berkata, hei maut, di manakah kemenangan? Aku menelan maut di dalam kemenangan. Tiba-tiba you wake up. Kamu bangun. Kamu seseknya hilang. Kamu bisa bernafas lega. Nggak usah ngalami serangan jantung. Nggak usah dibawa ke ICU. Nggak usah ngerepotin orang. Sudah masuk di penjara, sudah repot. Udah gitu serangan jantung, repotin banyak orang. Saudara mesti ngerti, engkau adalah makhluk supranatural yang sudah diampuni dosanya, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maka ketika engkau mengalami yang namanya masalah, pikirkanlah perkara di atas. Masalahmu, sakit, penyakit, jangan kau besar-besarkan masalahmu, jangan kau besar-besarkan sakit penyakitmu. Besarkan nama Tuhan, Dia Jehovah Rafa atas hidupmu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa? Jehovah Rafa, sembuhkan aku. Ketika engkau mengatakan seperti itu, engkau tiba-tiba mengalami kesembuhan, kelepasan, dan engkau sudah supranatural, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bu, tetapi ini sakit, apa namanya? Pinggangku sakit.
Aku sakit pinggang, Bu. Sama saja. Sama saja. Jangan besar-besarkan sakitmu. Engkau membesarkan nama Allah yang kau punya. Jehovah Rafa ada di dalam diriku. Kamu sakitnya sakit dompetmu kering. Nggak ada duitnya. Istrimu ngamuk-ngamuk terus. Kuasa kebangkitan itu membangkitkan semua aspek di dalam hidupmu. Ekonomimu mulai hidup. Ketika apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Pikiranmu kamu isi dengan janji-janji Tuhan. Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi. Saudara berpikir bahwa aku taat, maka aku diberkati. Aku taat, maka aku diangkat di atas segala bangsa. Itu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya nggak pernah kok menyimpang dari firman-firman. Selalu sama kan firmannya? Betul nggak? Saudara kalau mengikuti saya, kalian hafal firman-firman mana yang akan keluar dari mulut saya. Karena itu real. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 berkata, kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku tidak perlu miskin. Karena Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun ke atasku. Aku akan overtake segala sesuatu. Tuhan itu mendatangkan berkatnya ke atasku, memerintahkan berkat turun ke atasku. Jadi aku nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Saudara ngomong seperti itu, itu saudara sedang memikirkan perkara yang di atas apa? Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Apa sih perkara yang di atas? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Di sini saudara paham? Amin. Sudah ada dua. Hati, pikiran. Engkau sudah diciptakan menjadi manusia baru. Engkau tanggalkan manusia lamamu. Engkau meninggalkan hati yang keras tadi. Engkau minta hati yang baru. Terus kemudian pikiranmu mulai diisi dengan firman. Daripada yuk kongko-kongko cuman ngomongin, oh masa laluku dulu gini, oh dulu saya pinter, oh kalau ada polisi mau mengejar, oh saya lari ke sini, oh saya menyembunyikan narkoba di sini. Daripada yuk menggemakan hal-hal seperti itu. Kehidupan manusia lama. Saudara di dalam sel, di dalam satu kamar, engkau diskusi firman, engkau ngobrolin firman. Ketika engkau ngobrolin firman, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, supranatural terjadi. Amin. Saudara paham? Dibutuhkan dua. Hati dan pikiran. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan atas. Jangan yang di bumi. Sebab engkau sudah tersembunyi hidupmu bersama dengan Allah. Itu tadi kan? Ayat 3. Sebab kamu telah mati. Kok kamu manusia lamamu masih hidup? Ya engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan. Semua aspek di dalam hidupmu tetap mati. Karena kamu memutuskan menjadi manusia lama terus. Sampai sini saudara mengerti? Sampai sini saudara sadar kenapa kok ekonomimu kembang-kembis? Sudah? Sampai sekarang paham kenapa kok keluargamu berantakan? Ada? Sampai hari ini saudara tahu kenapa kesehatanmu merosot? Ada? Jadi apa yang harus kau kerjakan? Apa yang harus kau kerjakan? Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, jangan besar-besarkan masalah. Yang terutama, engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Bagaimana aku dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Firman Tuhan itu seperti air. Saudara harus dibaptis ya. Semua yang sebelum dibaptis, saudara harus memutuskan dibaptis. Saudara harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Bagaimana aku dilahirkan dari roh? Perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara, setiap pengambilan keputusanmu, setiap jalan hidupmu harus dipengaruhi oleh firman. Maka engkau sedang dilahirkan dari air dan roh. Rohlah yang memberi hidup,
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, tadi pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara perhatikan, ada orang-orang yang hari ini pikirannya sia-sia. Betul nggak? Lagi diajari firman kayak gini, pikirannya ke rumah. Lagi diajari firman kayak gini, pikirannya ke video porno. Lagi diajari firman kayak gini, pikirannya kepada perutnya yang kosong, goncongan. Pikirannya sia-sia. Efesus 4 ayat 17 dan 17 dan 18. Coba dibaca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terus 18. Pikirannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Artinya degil, pikirannya sia-sia. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Terus Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pelajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. stop dulu di sini. 22. Stop dulu di sini. Yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu ditanggalkan. Ditanggalkan itu seperti apa sih? Kamu punya baju sobek-sobek udah bau, apek, bolong-bolong, kamu jangan pakai lagi. Kamu lepas, kamu buang di tempat sampah, itu menanggalkan. Kehidupan manusia lamamu, kemarahanmu, manusia lamamu, itu harus benar-benar kau tanggalkan, kau buang. Karena kehidupan manusia lamamu itu menemui kebinasaan oleh nafsunya menyesatkan. Jadi itu membuat kamu binasa. Nggak ngalami kuasa kebangkitan Kristus, nggak ngalami kuasa Paskah. Ya, kebangkitan Kristus kamu nggak ngalami. Tapi engkau akan mengalami kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiranmu jangan sia-sia, jangan jorok porno cabul terus. Jangan mikirin mau membunuh orang terus, jangan pikirannya narkoba terus. Kamu harus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah malah hari berbenah sebelum badan amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Stop. Kalian yang marah-marah terus, berarti kalian masih mengenakan manusia lama. Dan kalian memberi kesempatan kepada iblis. Rohmu yang sudah dikasih Roh Kudus, kamu nonaktifkan. Tapi kamu beri kesempatan kepada iblis untuk menjadi majikanmu. Ketika iblis itu menjadi majikanmu, kamu di-drive terus untuk melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Roh Kudus. Saudara paham sekarang? Amin. Benar-benar manusia lamamu itu akan membawa kamu kepada kebinasaan kalau engkau tetap memakai manusia lamamu. Engkau harus benar-benar menanggalkan manusia lamamu dan benar-benar engkau harus mengenakan manusia baru. Dan manusia barumu terus-menerus harus terus dibaharui. Jadi yang namanya kau tinggal di dalam firman, bertobat setiap hari, berjalan dengan dituntun oleh Roh Kudus, itu harus terus-menerus. Terus-menerus. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Yang suka mencuri jangan mencuri lagi. Kalau kamu masih mencuri berarti kamu masih memakai manusia lamamu, ya kan? Jangan mencuri. Yuk kerja keras. Suatu saat pasti kamu diberkati dan kamu bisa membagikan sesuatu kepada orang yang dulunya kamu mengambil milik orang lain, sekarang kamu membagikan milikmu. Kan ada sebuah perubahan toh? Betul nggak? Ya. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Stop dulu di sini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu di kitab Amsal. Dan Amsal berkata, hidup dan mati. Kalau kamu menggemakan firman Tuhan, kamu akan hidup. Yang keluar dari mulutmu itu firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Tapi yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata kotor, makian, hujatan, semua yang najis keluar dari mulutmu, maka kamu mati. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kalau masih ada makian, masih ada kata-kata kotor, berarti saudara belum mengenakan manusia baru. Masih memakai manusia lama. Kalau engkau sudah mengenakan manusia baru, ada perubahan dalam mulutmu. Dulunya suka miso-miso, dulunya suka maki-maki orang, sekarang isi mulutnya firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Dibaca. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firman yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ya kan? Ada di dalam hidup kita ini ada perjanjian dengan Tuhan. Roh Tuhan menghinggapi engkau. Firman Tuhan ditaruh di dalam mulutmu. Nah, kalau saudara memakai mulutmu untuk maki-maki orang, ya saudara berarti sedang dipakai oleh iblis untuk dipakai sebagai alatnya iblis. Tapi kalau saudara di mulutmu isinya firman Tuhan, maka engkau sedang mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Amin. Amin. Sekarang, nah balik lagi Efesus 4 lagi. Ya sebentar lagi saya selesai. Efesus 4. Tadi yang perkataan-perkataan tuh ayat 29 ya. Coba diulang. Janganlah ada keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kedua. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini kita merayakan Paskah ya, sebentar lagi beberapa hari ke depan saudara akan merayakan Paskah. Apa yang saya sampaikan ini kalau saudara mengerti, saudara akan menghargai perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah yang akan saudara rayakan beberapa hari ke depan. Saudara akan ngerti kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Kristus naik ke surga. Dampaknya apa dalam hidupmu? Kenapa tidak berdampak?
karena engkau tetap memakai manusia lama. Tapi kalau engkau mau memakai manusia baru, engkau punya hati yang baru, engkau punya pikiran yang baru, pikirkanlah perkara yang di atas. Maka saudara sedang dipersiapkan menjadi sebuah umat yang layak di hadapan Tuhan. Markus 1 ayat 17. Ini terakhir. Oh, bukan. Yesus Bukan. mereka Lukas. Bukan. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Nah, perhatikan ini. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hatimu tuh pulih sekarang. Dulu engkau membenci bapakmu atau engkau lagi bontrok dengan siapapun, hatimu tuh pulih, ya. Dan hati orang-orang durhaka, hati keras kepada pikiran orang-orang benar. Pikirkanlah perkara yang di atas, pikiranmu mulai waras. Pikiranmu mulai memikirkan janji-janji Tuhan. Pikiranmu nggak sia-sia. Itu namanya pikiran, saudara memiliki pikiran orang benar. Dengan demikian, saudara disiapkan bagi Tuhan menjadi sebuah umat, suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara mau diterima oleh Tuhan apa ditolak oleh Tuhan? Amin. Hah? Diterima. Kalau saudara mau diterima oleh Tuhan, milikilah pikiran orang benar, milikilah hati yang baik, sikap hati yang baik, milikilah hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, hati yang baru. Pikirkanlah perkara yang di atas, memiliki pikiran Kristus. Maka saudara sedang menyiapkan dirimu sendiri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Saudara akan mengalami yang namanya dikembalikan posisimu menjadi anak Allah. Dikembalikan posisimu menjadi anak raja. Ada kuasa, ada otoritas di mulutmu. You ngomong apa saja jadi. Saudara berdoa apa saja dikabulkan. Karena engkau sudah menyatu dengan firman. Engkau mengenakan firman. Pikirkan pikirannya isinya firman. Saudara menjadi supranatural, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nge-like lagi. Oke, saya akan berdoa buatmu. Ya, saya berdoa buatmu. Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan jemaat di Lapas kelas 1 Medan. Yuk bangkit berdiri. Kalau saudara masih mengikuti saya, internetnya masih bisa jalan, bangkit berdiri. Hari ini aku serahkan anak-anakmu yang ada di Lapas kelas 1 Medan, urapi mereka, berikan hati yang baru, roh yang bersih ya Tuhan, dan Roh Kudus kembali diaktifkan dan kami hancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan, hati yang keras dihancurkan, digantikan dengan hati yang baru, jamah mereka, pulihkan mereka, dan biar mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless.
saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku nang pikiran. Ayo guyu bro, ayo besem sis. Renung ke firman atine tadi ayem. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo susah bro, ojo lembut sis. Susah yang urip iku nang pikiran. Ayo guyu bro, ayo besem sis. Renung ke firman